Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat, salam jumpa, salam sejahtera selalu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kali ini saya ingin sharing dengan tema atau mengajak Bapak Ibu semua, jadilah mentor. Bapak Ibu, saya salah satu Kahalkit Mentor ingin sharing mengenai mentor Kahalkit khususnya ya Bapak Ibu ya. Sebelum membahas lebih lanjut, mungkin kita coba cari tahu atau merenungkan apa itu mentor. Mentor ya Bapak Ibu yang saya dapatkan, mentor adalah pelatih, pembimbing, tutor, fasilitator, konselor, dan penasehat terpercaya Bapak Ibu. Mentor adalah seorang yang bersedia, perhatikan kalimat, bersedia meluangkan waktu dan keahliannya, bersedia meluangkan waktu dan keahliannya untuk membimbing perkembangan orang lain. Ya Bapak Ibu, itu beberapa pengertian tentang mentor. Di dalam dunia ini banyak sekali mentor. Di dalam usaha ada seorang mentor. Bapak Ibu bisa jadi seorang mentor maupun belajar pada seorang mentor di dalam usaha. Bapak Ibu pengen merintis usaha, Bapak Ibu bisa belajar pada seorang mentor yang punya skill, keahlian di dalam usaha yang ingin Bapak Ibu terjuni. Atau Bapak Ibu punya skill itu, Bapak Ibu bisa menjadi pembimbing untuk orang yang ingin belajar sama Bapak Ibu. Dalam dunia pekerjaan sama Bapak Ibu, ada seorang mentor. Bahkan di olahraga ada pelatih yang membimbing, mengarahkan bagaimana. Misalnya seorang petinju, ada pelatih yang mengarahkannya. Banyak sekali Bapak Ibu di dunia sekuler ini mentor-mentor. Kali ini Bapak Ibu kalau saya mengambil tema jadilah mentor, saya ingin mengajak Bapak Ibu menjadi mentor dalam hal rohani Bapak Ibu. Dan terlebih lagi terkhususnya menjadi mentor bagi anak-anak Bapak Ibu. Bagi generasi anak panah Tuhan. Yuk Bapak Ibu, kita coba merenungkan firman Tuhan di dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16. Maaf Bapak Ibu, saya buka Alkitab melalui aplikasi yang ada di HP. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 13. Lalu orang membawa, perhatikan kalimat membawa anak-anak. Sekali lagi saya ingin baca dan tekankan kalimat ini. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Wow, luar biasa. Supaya Tuhan Yesus menjamah mereka, menjamah anak-anak kecil itu. Ada sisi yang kurang baik nih di ayat ini Bapak Ibu. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Sedih lihat ya membaca ayat ini. Murid-murid Tuhan sendiri kok memarahi orang yang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Ayat yang ke-14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah kepada mereka. Kepada siapa? Murid-murid. Karena dia menghalangi orang yang akan membawa anak-anak kecil itu kepada dia, kepada Yesus. Malah dihalang-halangi, dimarahi. Tuhan Yesus marah Bapak Ibu.
Dan dia berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Bapak Ibu, ini hati Yesus. Ini hati Yesus terhadap anak-anak kecil. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menghalangi mereka, nanti kena tegur loh sama Tuhan Yesus. Dan saat ini banyak anak-anak Tuhan, anak-anak kecil mau datang kepada Tuhan dihalang-halangi. Mungkin melalui orang, melalui medsos, melalui tayangan TV, melalui aplikasi-aplikasi di HP, mereka tertarik. Harus ada orang yang membawa, menarik dari pergaulan yang buruk. Bawa kepada Tuhan Yesus. Lanjut ya Bapak Ibu. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Haleluya. Ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat hati Yesus bahwa dia ingin anak-anak datang kepadanya. Kita akan baca ayat 16, apa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap anak-anak. Yuk kita baca sama-sama. Lalu Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu. Wow, suatu pemandangan yang indah. Anak-anak dipeluk, pelukan Tuhan yang penuh kasih. Saya membayangkan anak yang dipeluk itu pasti nyaman banget, damai banget. Bersandar di dadanya Tuhan Yesus. Mendengarkan detuk jantungnya, hatinya. Nyaman banget. Dan sambil meletakkan tangannya, Tuhan Yesus meletakkan tangannya, diberkati mereka. Dan mereka, ia memberkati. Meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Diberkati Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Inilah hati Yesus. Mari jadilah mentor. Membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Supaya dia mendapat kenyamanan, menikmati kasih-Nya, menikmati pelukannya. Banyak sekali anak-anak kehilangan kasih Bapak Ibu, kasih orang tua. Dia harus dapatkan kasih orang tua. Terlebih lagi dia harus mendapatkan kasih Bapa surgawi. Kedamaian di dalam dia. Peristiwa pengalaman rohani yang harus dialami sejak dini. Supaya menjadi bahan dasar, kekuatan ketika dia dewasa nanti. Persoalan yang dia hadapi, dia ingat. Kegelisahan ketika dia menghadapi tantangan ketika dewasa, tua nanti. Apapun yang akan mereka hadapi di kemudian. Dia ingat peristiwa ketika dia sejak dini mengalami kasih Tuhan. Kedamaian Tuhan. Berkat Tuhan. Jamahan Tuhan memberkati dia. Wow.
peristiwa itu membekas dan akan meneguhkan ketika dia dewasa. Dia akan cari kasih itu. Dia akan mengandalkan kasih itu. Dia akan mengandalkan berkatnya Tuhan ketika ada tantangan. Sehingga dia tidak gelisah, tidak khawatir. Dia mengandalkan Tuhan. Karena dia mengalami kasih Tuhan sejak dini. Jadilah mentor Bapak Ibu dan Saudara. Sebagaimana visi Kahalkit. Saya ingin membacakan visi Kahalkit ya Bapak Ibu. Yaitu membawa Kahalkit pada pertumbuhan rohani. Sama ya di sini dalam visi Kahalkit ada kalimat membawa. Jadi saya bersyukur teman-teman mentor sepakatkan visi dari Kahalkit, yaitu membawa Kahalkit. Sebagaimana ini orang-orang di Markus 10 ayat 13, ada beberapa orang yang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Haleluya. Saya sungguh bersyukur, saya sungguh berbahagia orang-orang yang membawa ini. Dan ketika dia melihat bagaimana anak-anak itu merasakan damai sejahtera dan Tuhan memberkatinya, dan melihat ketika dewasa dia menjadi berkat. Anak-anak ini luar biasa. Anak-anak yang pernah dipeluk Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi berkat. Mungkin salah satunya anak kecil yang membawa ikan dan roti ketika Tuhan Yesus ingin memberi makan pada 5.000 orang lebih. Mungkin salah satunya orang yang diberkati itu, anak kecil itu. Dan kita bersyukur, pasti orang yang membawa anak kecil ini, wow, senang banget. Aku berinvestasi loh kepada anak itu untuk memperkenalkan dia dengan Yesus. Untuk membawa dia supaya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Visi Kahalkit. Membawa. Karena anak kecil, Kahalkit itu anak kecil Bapak Ibu. Anak-anak itu belum bisa apa-apa. Perlu ada orang dewasa yang membawa, menarik, mengajarkan, mengingatkan, mendoakan. Anak-anak belum bisa apa-apa Bapak Ibu. Harus ada orang dewasa. Harus ada orang yang mencintai dia, mencintai anak-anak. Sehingga dia mau membawa Bapak Ibu. Membawa ini perkara yang dibilang sulit, bisa jadi sulit. Dibilang gampang, sebetulnya gampang Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau. Kalau Bapak Ibu tidak mau, ya jadi sulit. Wah, mau anak-anak buat apa? Biarlah mereka sendiri. Aku nggak dilihat kalau pelayanan di Kahalkit. Jangan salah. Tuhan Yesus lihat loh. Kalau engkau mengasihi Tuhan anak-anak, itu hati Bapa. Dia melihat. Jangan ingin dilihat orang. Berbahagialah Bapak Ibu kalau disanjung oleh Tuhan Yesus sendiri. Dilihat apa yang kau perbuat. Kerelaan hatimu, kasihmu dilihat oleh Tuhan. Dipuji oleh Tuhan. Wow, saya tuh senang kalau dipuji sama Tuhan. Haleluya. Anak-anak butuh orang dewasa untuk membawa dia. Mengasihi dia. Anak-anak butuh orang dewasa yang mengasihi dan menginvestasikan dirinya tadi. Membawa Kahalkit pada pertumbuhan rohani. Menginvestasikan waktunya. Berdoa.
sharing firman Tuhan, berbagi pengalaman Bapak Ibu pada anak-anak. Bagaimana kebaikan Tuhan berlaku atas hidupmu Bapak Ibu. Ceritakan, bagikan kepada anak-anak. Pengalaman-pengalaman itu perlu mereka dengar Bapak Ibu. Supaya mereka mengalami pertumbuhan rohani. Dan dengan cara ini, tadi visinya membawa Kahalkit pada pertumbuhan rohani dengan cara mencintai, menghidupi, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu bisa sharing pada anak-anak. Berbagi bagaimana ketika bersaat teduh. Bapak Ibu mendapat berkat apa dan dibagikan kepada anak-anak. Wah, itu akan membawa anak-anak semakin mencintai, menghidupi, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Biarlah Bapak Ibu yang ingin terlibat dalam pelayanan Kahalkit, kami membuka diri, kami perlu Bapak Ibu semua untuk terlibat. Kalau mungkin Bapak Ibu tidak bisa terlibat aktif, paling tidak Bapak Ibu bisa mendoakan kami, mendoakan anak-anak. Dan juga kepada semua orang tua, Bapak Ibu sebagai orang tua, waktunya lebih banyak daripada kami seorang mentor. Dalam kesehari-harian Bapak Ibu bersama dengan anak-anak. Jadi, kalau Bapak Ibu orang tua sebagai mentor rohani, itu akan sangat efektif dan efisien sekali dibandingkan kita yang hanya beberapa waktu saja. Yuk, mari kita semua jadi mentor bagi Kahalkit, bagi youth, bagi teens, bagi next, maupun bagi sesama kita. Engkau yang lebih rohani bisa membawa teman-teman kita untuk lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.